Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Sabto ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5 tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor pada pembelajaran 4. Mari kita perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu melihat gambar di atas? Gambar apa anak-anak? Iya, gambar anak sedang membuang sampah di sungai ya. Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Oke, langsung kita amati gambar berikutnya. Gambar apa anak-anak? Ya, gambar sampah di sungai dan gambar sampah di tepi pantai. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Ya, dari pengamatan tadi, supaya kalian bisa menjawab ya, kalian simak terlebih dahulu bacaan berikut yang berjudul pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku manusia atau masyarakat yang suka membuang sampah sembarang dan di sungai, misalnya, dapat merusak lingkungan alam sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia itu sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Itu seperti pada gambar ya anak-anak ya. Itu karena saluran airnya terhambat oleh sampah, makanya terjadi banjir. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai.
Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Setelah kalian simak, mari kita lanjutkan dengan tugas yang pertama, yaitu tugas IPS. Berikut soalnya. Berdasarkan bacaan di atas tadi ya, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Nomor 4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya, dan jelaskan. Tugas yang kedua yaitu muatan bacaan bahasa Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskan pemahamanmu pada setiap paragraf bacaan tersebut. Lalu, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Ya, pertama kalian tulis dulu judulnya sini, bacaan tadi ya. Kalau sudah pemahaman kamu tentang bacaan tadi, maka itu isi saja masalah tentang itu aja, pokok pikiran ya, pokok pikiran pada paragraf 1, 2, 3. Setelah diisi, nanti kalian tuliskan kata kunci per paragraf ya, kata kunci paragraf 1, kata kunci paragraf 2, kata kunci paragraf 3 ya. Oke, gitu saja. Selanjutnya, mari kita simak lagi bacaan. Oke, kalian simak dulu ya. Judulnya Kewajiban Warga Negara dan Siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak, sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan,
Misalnya, menaati peraturan sekolah. Demikian bacaan yang berjudul Kewajiban Warga Negara dan Siswa. Selanjutnya, mari kita lihat tugas yang ketiga, yaitu PPKN. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Sebutkan salah satu hak sebagai siswa. Nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Nomor 3. Sebutkan salah satu kewajiban siswa di sekolah. Nomor 4. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Dan nomor 5. Apa yang akan terjadi jika siswa tidak menjaga sarana pendidikan dengan baik? Oke, demikian materi pembelajaran kelas 5 tema 6 subtema 1. Apabila ada salah-salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.